Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami. Kali ini kami akan membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana cara membuat akun di Cisco Webex Meeting. Yang pertama kita buka perambahnya. Saya pakai Google, kita klik webex.com. Webex atau biasa dikenal Cisco Webex merupakan sebuah aplikasi web yang digunakan untuk telekonferensi atau online meeting. Di masa pandemi sekarang ini, Cisco Webex sering sekali digunakan untuk acara diklat, webinar, atau oleh guru digunakan untuk pembelajaran untuk bertatap muka dengan siswa. Cara untuk menggunakan Webex, terutama yang gratis, sebelumnya kita harus daftar dulu. Pertama, kita klik Start for Free. Selanjutnya, masukkan email yang akan didaftarkan, lalu sign up. Akan muncul pemberitahuan welcome back karena saya sudah mendaftarkan akun ini di Webex. Jadi, nanti kalau belum mendaftar, kita akan disuruh untuk memasukkan first name, last name, baru sign up. Dan kita akan memperoleh sebuah email dari Webex, welcome to Cisco Webex Meeting, yang isinya adalah username dan Webex site. Nanti kita akan disuruh untuk membuat sebuah password. Kalau passwordnya sudah, kita akan diarahkan ke menu home dari Webex, yang isinya adalah start a meeting, yang kedua adalah schedule. Start a meeting digunakan untuk membuat sebuah meeting, pertemuan yang sifatnya mendadak, tanpa terencana. Sementara untuk schedule di sini untuk membuat meeting yang direncanakan. Misalkan, ini saya ingin membuat sebuah meeting tentang pembelajaran saya, yaitu ini prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Lalu meeting passwordnya ini sudah disediakan Webex, tapi untuk mempermudah kita bisa gunakan password yang sangat mudah diingat, misalkan 12345. Lalu kita atur date and time-nya. Misalkan mau saya lakukan di hari Senin, tanggal 3 Agustus, waktunya jam 8 pagi. Webex Free memberi kita waktu 50 menit untuk melakukan meeting. Kalau ingin lebih dari itu, berarti kita harus gunakan Webex yang berbayar. Setelah itu kita done. Setelah itu kita klik schedule.
Maka oleh Webex kita akan diberi meeting information. Ini sudah jadi prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Hostnya siswa pintar tadi dimulai jam 8 pagi karena hanya 50 menit, jadi selesainya jam 8.50 pada hari Senin tanggal 3 Agustus. Ini meeting informasinya, meeting link yang dapat kita bagikan ke siswa didik kita, meeting number-nya, password, dan hostkey. Guna dari hostkey, ini biasanya yang jadi host bisa siswa. Nanti bisa lebih dari satu. Kenapa lebih dari satu? Karena untuk menjaga misalkan ada kendala di host yang pertama, nanti bisa diambil alih oleh host berikutnya. Jadi hostkey ini tidak boleh sembarangan dibagikan ke semua siswa. Ini Webex schedule-nya. Misalkan sekarang sudah tanggal 3, saya ingin memulai meeting saya. Nah, pada waktu hari Senin. Saya klik start a meeting. Lalu start meeting. Ini ada menu tampilan Webex. Saya sebagai host dan saya sebagai penyampai materi. Agar materi saya bisa disampaikan, maka saya harus share materi saya. Nah, ini materinya saya share di sini agar bisa diketahui oleh semua siswa. Nah, ini saya share materinya. Judulnya Prinsip Dasar Pembuatan Animasi 2 Dimensi. Dibuat oleh Nuresti Pratiwi dari SMK Negeri 7 Jember. Apa tadinya? Memahami prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi, menyampaikan prinsip dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Apa itu animasi 2 dimensi? Berdasarkan arti harfiah, animasi adalah menghidupkan, yaitu usaha untuk menggerakkan sesuatu yang tidak bisa bergerak sendiri. Dalam bahasa Indonesia, animasi adalah sebuah proses merekam dan memainkan kembali serangkaian gambar statis untuk mendapatkan sebuah ilusi pergerakan. Ini contoh animasi 2 dimensi yang sangat sering kita temui di layar kaca. Bagaimana cara membuat animasi 2 dimensi itu? Pertama, kita harus tentukan ide cerita dulu. Misalkan kartun Doraemon, pasti kan ada judul yang akan kita buat. Setelah itu kita membuat alur ceritanya, atau yang biasa dinamakan dengan storyboard. Kita gambar, kita buat alurnya satu demi satu. Setelah itu membuat karakternya, gambaran sketch sampai gambar jadi. Ini bisa dibuat dengan gambar manual, juga bisa dengan komputer. Lalu tentukan latar belakangnya, latar belakang di mana animasi itu akan bergerak. Dan jangan lupa untuk lebih menarik, animasinya dikasih warna agar menjadi ciri khas dari animasi tersebut. Ini proses animasi, jadi dari gambar yang tidak bergerak sampai dia bisa bergerak. Setelah itu, kita gabungkan animasinya untuk bisa menjadi sebuah film.
lalu kita isi suaranya, biasanya namanya dubbing, dan terakhir kita simpan atau render animasi tadi menjadi format SWF, SWF, animasi bergerak, ke MPEG agar bisa dinikmati menjadi film. Nah, ini sudah selesai. Saya men-share materi saya. Ini ada beberapa menu juga yang ada di Cisco Webex, antara lain mute untuk unmute, biasanya mute dan unmute untuk mengendalikan agar mikrofon dari partisipan tidak berbunyi semua. Video, jika ingin menampilkan video kecil seperti ini. Share tadi, share konten. Record, merekam tampilan layar saya. Close partisipan, misalkan di sini banyak partisipannya. Chat, biasanya digunakan untuk share link absensi. More option, mulai dari log meeting sampai connect a device. Dan untuk mengakhiri dari meeting kali ini, kita klik end meeting. End meeting. Nah, tampilannya seperti ini. Sekian tutorial penggunaan Cisco Webex. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.